Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Salimuddin, Prodi PBIN Fakultas FKIP Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan memaparkan terkait pembelajaran pengantar ilmu pendidikan. Pendidikan menurut Profesor Herman Haji Hon berpendapat, pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemauan dari manusia. Menurut M.J. Langeveld mempunyai pendapat, standar dari pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Menurut Profesor Dr. Johann Dewey berpendapat, konsep dari pendidikan adalah suatu proses pengalaman, karena kehidupan adalah pertumbuhan. Pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses penyesuaian pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan adalah sebuah investasi bagi seseorang untuk menjadi agen of change di masa yang akan datang. Tujuan pendidikan yang pertama yaitu tujuan umum. Rumusan tujuan umum pendidikan merupakan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara universal. Tujuan umum pendidikan biasanya dirumuskan dengan memperhatikan aspek-aspek yang bersifat universal. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan. Tujuan umum biasanya ditentukan karena adanya faktor-faktor lain sehingga tujuan pendidikan yang akan dicapai menjadi bersifat khusus pula. Misalnya, perbedaan lingkungan sosial masyarakat, perbedaan institusi lembaga pendidikan, atau bahkan perbedaan adat istiadat yang bersifat lokal. Yang ketiga, tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional pada tingkat institusi atau lembaga. Oleh karena itu, rumusan tujuan institusional menyesuaikan dengan karakteristik tujuan lembaga di mana pendidikan itu berlangsung. Yang keempat, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah penjabaran dari tujuan institusional yang berisi tentang muatan-muatan tujuan yang akan dicapai setelah suatu program pengajaran selesai dilaksanakan dalam suatu bidang atau mata pelajaran tertentu. Yang kelima, tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan tujuan yang harus dicapai setiap proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Tren pembelajaran terkini menghendaki agar setiap siswa setiap suatu sesi pembelajaran selesai, maka mereka mencapai suatu kompetensi yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, tujuan instruksional lebih bersifat operasional, dapat diukur dan dinilai secara otentik. Kebutuhan pendidikan. Mengapa manusia membutuhkan pendidikan? Jika merujuk pada definisi yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan sebuah kebutuhan primer. Herbert Schweitzer seperti dikutip oleh Jumransyah mengemukakan bahwa pendidikan adalah mempersiapkan manusia untuk hidup sempurna. Efisiensi pendidikan. Efisiensi berarti tinggi rendahnya pendidikan. Beberapa hal terkait dengan efisiensi dalam pendidikan. Yang pertama, A. Mendayagunakan tenaga kependidikan secara optimal.
Yang kedua, B. mendayagunakan sarana dan prasarana secara optimal. Dan yang ketiga, C. penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat, D. memfungsikan sumber daya pendidikan dengan optimal. Relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan yaitu mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, yaitu permasalahan yang digambarkan dalam suatu rumusan tujuan pendidikan nasional. Keluaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang bermakna ragam bentuknya, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Sebenarnya, kriteria relevansi seperti dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan sebagai dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang pekerjaan yang ada, yaitu A. kualitas lembaga pendidikan bermacam-macam statusnya. B. hasil keluaran pendidikan belum siap pakai. C. hanya sikap berkembang saja saat ini yang ada. D. peta kebutuhan tenaga sebagai pedoman menyusun program belum tersedia. Komponen-komponen dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Isi pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Untuk yang kedua yaitu isi pendidikan. Isi pendidikan adalah sebuah pembelajaran yang sudah disepakati seperti pendidikan jasmani, sosial, agama, dan lain-lain. Metode pendidikan. Ceramah. Metode ceramah merupakan metode penyampaian informasi langsung secara lisan bahan pembelajaran kepada peserta didik agar tercapai tujuan. Bagaimana yang disampaikan? MC Les 1976 melalui ceramah dapat dicapai beberapa tujuan. Dengan metode ceramah, guru dapat mendorong timbulnya inspirasi bagi pendengarnya. Gage dan Berliner menyatakan metode ceramah cocok untuk menyampaikan bahan belajar yang berupa informasi dan jika bahan belajar tersebut sukar didapatkan. Diskusi merupakan proses pembelajaran interaktif yang melibatkan lebih dari 2 orang untuk saling bertukar pendapat, mempertahankan pendapat, mengeluarkan ide dan gagasan, serta memecahkan masalah. Menurut MC Kechi Kulik dari hasil penelitiannya, dibanding metode ceramah, metode diskusi dapat meningkatkan anak dalam pemahaman konsep dan keterampilan memecahkan masalah. Tetapi dalam transformasi pengetahuan, penggunaan metode diskusi hasilnya lambat dibanding penggunaan ceramah, sehingga metode ceramah lebih efektif untuk meningkatkan kuantitas pengetahuan anak daripada metode diskusi. Demonstrasi merupakan proses pembelajaran dengan cara mengerjakan sesuatu, misalnya kerajinan, keterampilan tertentu yang sebenarnya, membuat kompos, membuat bipori, dan lain-lain oleh siswa di hadapan siswa lainnya atau masyarakat luar kepada peserta didik. Alat-alat pendidikan. Jadi di dalam alat-alat pendidikan itu ketika di dalam kelas ada yang namanya berupa papan tulis, penghapus, meja, dan kursi. Dan juga ada lab seperti komputer, lab kimia, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu tempat ibadah seperti musola, masjid, dan lain sebagainya. Ketika sudah mencakupi alat pendidikan tersebut, maka sudah lengkap mempunyai alat pendidikan. Untuk lingkungan pendidikan itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, keluarga,
yang kedua masyarakat, yang ketiga sekolah. Untuk selanjutnya yaitu pendidik. Pendidik mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama keluarga, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga orang dewasa, dan yang keempat guru. Ketika sudah mencakupi yang empat ini, keluarga, tokoh masyarakat, orang dewasa, guru, maka sifat pendidikan di dalam sekolah itu sudah mencakupinya. Untuk peserta didik tanpa memandang jenis kelamin dan tingkatan usia adalah pribadi yang ingin mandiri, otonom, ingin mengembangkan diri secara terus-menerus dan ingin diakui keberadaannya. Hal tersebut guna memecahkan permasalahan hidupnya di masa yang akan datang. Untuk daftar pustaka ini rujukan saya kepada ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.